Oke, kita belajar membuat sebuah makro. Kita coba. Mudahan dalam waktu 20 menit ini bisa maksimal. Ya kan? Yang pertama, buatlah sebuah sheet. Namanya sheet apa kira-kira? Konsumen. 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 Lanjut? Konsumen mau di sini apa mau di sini? Di situ aja. Bebas. Di B, Pak. Di B. Ikut di sini aja ya, biar enak ya. Ya. ID konsumen. Nama, terus alamat, terus telepon. HP sekarang nggak ada telepon. WA. Iya. Telegram. Menjadi satu. Apalagi kira-kira? Adakah lagi? Itu aja, Pak. Masalah ya. Jenis kelamin? Laki. Apa? Zodiak. Dan kalian golongan darah. Orang tua. Goldar. Atau berapa? Nah, jelek. Nggak usah. Ini lagi bukan biodata ya. Oke, serius. Nih ngevlog nih. Baik. Oke. ID konsumen, nama, alamat, dan HP. ID konsumen misalnya K.1. Namanya Udin. Alamatnya Jalan Jelawat. Karena dia jerawatan. Nomor HP 0852 50 771 633. Berarti aku serius. Nah, kenapa ini kayak gini? Kasih tanda pentom atau petik satu supaya dia menjadi text box. Oke? Sekarang adalah kita nginput data menggunakan fasilitas developer Visual Basic. Memunculkan Visual Basic caranya adalah ingat file, more, ada namanya option, di sini ada namanya customize ribbon, pilih yang namanya developer dicentang. Developernya dicentang. Ya kan? Nanti kamu silahkan lihat di YouTube ini kalau lost focus. Sekarang aku lanjut Visual Basic. Sekarang membuat sebuah form. Di sini ada insert user form atau pakai fasilitas di sini ya. Sembarang bubuhan ikam maunya apa? Nah, user form 1. User form 1 namanya konsumen. Konsumen form. Dia nggak boleh dikasih spasi. Kecuali caption baru bisa data konsumen. Oke? Sekarang data yang ada di sini kita sesuaikan menggunakan yang namanya toolbox. Isiannya adalah ID konsumen, nama konsumen, alamat, dan HP. ID konsumen, ID konsumen, kemudian alamat, ya. Kemudian daripada itu, supaya enak, ini diblok dulu. Ukuran fontnya kita bagusin, kira-kira maunya apa? Kamu font yang senang kamu pakai apa? Comic Sans atau Arial Unicode MS nih bagus loh. Saranku aja sih. Tuh. Ya kan? Nah ini supaya nggak capek, ini kita copy pastai. Biar hurufnya nggak Karena kalau ngambil dari sini, hurufnya setting lagi. Paham? Blok, copy, baru pastai. Copy dan pastai. Nah, ID konsumen, terus apa lagi di sini? Nama, alamat, dan HP. Nama, alamat, HP. Kayak ngomong sama anakku aja. HP. Di sini ID.
ya kan? Ini namanya nama. Ini namanya kena dulu udinnya. Alamat. Baru di sini HP. Jadilah seperti ini. Jadi masukkan K2, accept. Nah, kenapa tabnya tidak berurutan kayak gini? Karena, kenapa? Lihat ya, aku bikin supaya berurutan. Kalau secara logika, andai kata dibuat kayak gini, dibuat kayak gini, dibuat kayak gini, itu pasti berurutan. Kita buktikan. Ya kan? Super sekali. Mario Taguh. Udah. Nah, supaya ini berurutannya ini klik, 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 Ctrl X, baru Ctrl V. Dari bawah ngekatnya. Ya, ini dasar sekali ya. Dari bawah, Pak. Ya. Dari bawah. Lanjut. Lanjut. Karena akunya lucu. Nah, Bapaknya. lanjut. Nah, sekarang nang kayak apa caranya supaya menginput data ke dalam sheet? Kita sediakan sebuah comment button yang namanya update atau save. Maunya apa? Proses update atau save? CMD save. Bahasa Inggrisnya apa? Simpan. Iya. Oke. Nah, ketika berjalan di sini, di dalam rumus ini, secara sederhana ada yang rumus otomatisasi dengan menggunakan makro, ada rumus yang kita buat secara manual dengan menggunakan logika kita. Nah, logika menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya apa? Visual Basic. Double klik simpan supaya masuk ke jendela coding seperti ini. Prepaid sub cmd save klik. Kita masukkan rumusnya. Fokus dulu ke sheet konsumen. Siapa tahu di sini ada berbagai macam sheet ya. Supaya dia fokusnya ndak kemana-mana ke sheet konsumen. Rumusnya seperti ini. Worksheet. Pakai S kan ndak ya? Konsumen. Gini kah? Gini kah? Dot select. Ya kan? Fokus dia ke sheet konsumen. Jadi ketika di play, ini ke sini ya. Masih ke sheet 3 kan? Ini ku play. Nih, ketika aku simpan, tag, fokus ke sini. Pelan-pelan kayak gini aja ya. Nggak apa-apa habis waktu ya, yang penting paham ya. Worksheet konsumen titik select. Jadi dia fokus ke sini. Terus fokus ke rank, apa yang bagusnya? Kan kita mau ngisi rank ini ya. Rank isian yang terakhir. Jadi rumusnya adalah fokus dulu ke rank yang ini, yang paling atas, nanti turun satu langkah. Rumusnya kayak gini. Ini kan fokus ke sini, B4 titik select. Baru pakai rumus end down. Ada kan di sini end down? End down. Mana sih end down? Fn. Pokoknya end down lah, ya kan? Susah keyboardnya beda. Back down ada di sini end down. Nah, ada end down. Tombol N. Turun ke bawah paling akhir. Jadi gini. Gini lihat. Aku fokus ke rank B6 dulu ya. B4 ya. Kutandai, kasih phantom ya, kutandai ya. Biar pusatnya di B4 ya. Kasih phantom. Rank B4 kasih phantom titik select. Jadi ketika di play, klik ke sini dia. Lanjut. Kamu Puspa lihat aja muka aku biar aku tenang. Lanjut. Obat kamu patah hati. Nah, di sini lanjut, di sini turun ke bawah, selection titik n titik sl down titik select. Turun ke isian yang paling terakhir. Jadi gitu maksudnya.
klik, ini isian paling terakhir. Jadi andai kata isian terakhirnya nang kayak ini, ntar, ya kan? Ketika ini gua apply, tuh ke bawah ini. Oke? Sekarang turun satu langkah ke bawah buat diisi datanya. Turun satu langkah pakai rumus ini. Active cell titik offset. Nah, active set offset ini adalah sebuah langkah. Ini menandakan yang pertama ini baris, ya kan? Ini yang namanya kolom. Titik select. Active set offset. Jadi, active set offset ku play. Tuh, turun satu langkah kan? Nah, berbicara masalah active set offset, apapun yang diklik ke sini pertama kali, inilah yang namanya active cell titik offset. Mudahan kamu paham nih. 0,0. Kalau dalam bahasa Visual Basic-nya gini, select. Nah, active set offset 0,0 titik select. Kalau turun satu langkah, ini kan satu baris ya. Jadi namanya 0,1. Ini namanya 0,1. Nah, kok 0,1? Sabar ya. Nih, kalau ke sini apa? 2,0. Nggak usah banyak-banyak gitu, biar nggak pusing akunya. Kalau ke sini apa? Kalau ke sebelah sini. Ntar, kita belajar logika dulu. Maksudnya apapun yang fokus namanya ini, kayak gitu nah. Guys. Mata kuliah ini kamu kalau bisa minum kopi ya. Siapa tahu kamu pengantukan. Nah, ini namanya 0,1. Kalau yang ini namanya 0,2. Oke? Kalau ini namanya, kalau ke atas apa? Minus 1. Beda dengan kayak grafik tuh ya. Grafik pelajaran statistika apa tuh? Ada kan? Jangan samakan ini berbeda logikanya. Kalau di sini oke. Bisa pahamin? Ya, bagus. Jangan siap pak, itu anak teroris kata Pak Umar. Siap pak, siap. Karena kan disiapkan tuh, siap. Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini ini maksudnya 0,0, ini minus 1. Jadi ini namanya apa tadi? Ini namanya baris, ya kan? Ini namanya kolom. Jadi kalau yang sebelah sini, yang nomor 2 ini namanya yang sebelah pertama baris, sebelah kedua kolom. Bisa ngikutin? Oke, kembali ke sini. Mudahan kamu paham. Kayak mana caranya aku langsung larikan, misalnya ini kutulis, disimpan, active cell offset. Nih, Ctrl cell, Ctrl V. Ini ku ganti 1,3. Lari kemana dia nanti nih? Ke alamat. Jadi kalau di play, klik ke sini dia. Ini kan ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Bisa ngikutin? Nah, sekarang rumus selanjutnya adalah rumus untuk menginput data. Active cell offset 1,0 titik select, maka di sini active cell value-nya
sel titik offset, dia fokus lagi ya ke yang di situ ya. 0,0 titik value sama dengan apa namanya tadi? Ini apa namanya? ID. Ini berupa text box ya. Nah, sama dengan mi titik ID titik text. Nah, kenapa mi? Biar aku ndak ngetik. Karena mi kan punyanya si form itu. Ini kurang satu ya. Nah, kurang L. Jadi ketika gini, ku play, ID-nya K10. Ketika ku simpan, terisilah K10. Paham? Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan, memang baca undang-undang. Nah, lanjut. Turun ke sampingnya, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ke sampingnya ngisi kan? 1, 2, 3. Ini kita ganti. Mi titik apa tadi? Nama titik teks, ya kan? Kemudian tadi mi titik alamat, tekan tab aja ku ya, titik teks. Terus di sini mi titik HP titik teks. Coba kita play. K11. Namanya Ali. Jalan apa? Kenanga. HP 0857888. Ini aku ndak konsen. Ketika aku simpan, otomatis masuk ke sini kan? Nah, ketika masuk di sini harusnya ini berupa teks. Kayak apa supaya tambahkan Phantom? Petik 1 kayak gini juga. Paham kan? Sabar ya. Ini aku harus pelan-pelan nih karena pertama kalinya kamu belajar ini. Simpan. Artinya gini. Kalau mau nambahkan petik 2, 1, petik, dan. Ini menggabungkan. Petik 2, maksudnya diisi di dalamnya. Dan. Coba kita tes. Phantom. Namanya di sini ID-nya K12. Namanya di sini yang paling cantik di sini Astri. Alamatmu di mana Astri? Jalan Cipto Mangunkusumo. Nomor HP-mu nggak usah ya, ini di YouTube nanti diambil orang. 87777. Simpan. Masukkan? Nah, sekarang gimana cara mengosongkan data di sini? Jadi setelah di-save ini langsung kosong. Kita tambah rumusnya atau kita tambah comment button bersih. Clear. Kita copy, kita ambil comment button, Pale. Nanti urusan warna belakangan ya. Karena yang penting itu apa ya? Benar dulu urusan dalamnya. Kalau urusan penampilan itu terakhiran. Yang penting dalammu tuh bagus. Ini namanya clear atau bersih ya. Bersih. Rumus bersih. Nih clear, dia abjad ya, nih ABC ya. Ini mi titik ID titik teks sama dengan petik-petik. Nah, petik-petik itu artinya mengosongkan data. Tapi kalau ditambah petik 1 di sini isi datanya ini. Ini kan pelajaran bahari, cuman kita lupa. Nggak tahu semester 1 sekarang ada nggak ya Visual Basic-nya ya? Terus mi titik. Nah, begini ceritanya. Masukkan. Tanpa di input kita bersihkan ya. Klik, bersih. Paham? Terus supaya masukkan bersih ke dalam simpan. Menggunakan konsep kayak modul tadi. Ini kan sudah ada nih rumusnya ya. Ini kita ambil. Copy. Baru kita pastekan ke sini. Clear, klik. Coba kita play. K13 namanya siapa?
Yang paling cantik lagi, Dian Cahyani. Adakah manusianya? Mana orangnya? Wih, cantiknya ya Allah. Alamatnya Jalan Bercahaya. 08 bla 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 bla. Kita play ya. Simpan. Tuh. Jadi bermain logika seperti itu aja. Paham? Paham? Bapak itu di hijau-hijau di nomor kenapa? Hijau-hijau di nomor mana? Karena dia formatnya berupa teks. Dikasih pentem. Padahal kan angka kan? Tapi karena kasih pentem jadi berupa itu. Mau coba dulu ini? Ada nih waktu sekitar 15 menit kamu coba. Coba aja dulu. Ini YouTube-nya aku stop dulu ya.